Terima kasih, moderator. Kami menyampaikan visi misi program kami sebagai berikut. Maju, bertumbuh, dan berkembang secara setara dengan keunggulan potensi komparatif wilayah di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Misi kami yang di Embang, mewujudkan daerah otonom Papua Selatan sebagai kawasan persemakmuran dari 4 stakeholder, Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat, dan Papua lain serta paguyuban Nusantara. Untuk mendukung visi misi, kami memiliki program-program sebagai berikut. Menjalankan pemerintah yang transparan, akuntabel dengan prinsip good government, dan memberikan kepastian hukum untuk program pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi dengan lebih memprioritaskan kualitas sumber daya manusia pendidik yang berasal dari daerah lokal di daerah terpencil. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi daerah dan kearifan lokal. Membangun infrastruktur yang menunjang transportasi antar daerah dengan membuka akses darat, laut, dan udara di Papua Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para hadirin sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Provinsi Papua Selatan merupakan daerah otonomi baru dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan. Jika Tuhan berkehendak untuk saya dan Bapak Haji Baidin memimpin Papua Selatan, visi kami adalah mewujudkan Papua Selatan yang mandiri, unggul, makmur, dan berkeadilan. Dengan pokok visi Papua Selatan mandiri, Papua Selatan unggul, Papua Selatan makmur, Papua Selatan berkeadilan. Misi kami adalah mewujudkan Papua Selatan sebagai pusat industri dan pariwisata dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri kecil dan menengah, pengembangan pariwisata serta mendorongnya ekonomi kreatif, mewujudkan sumber daya manusia Papua Selatan yang cerdas, sehat, jasmani, dan rohani, berbudi pekerti, dan memiliki daya saing. 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen dan stakeholder pembangunan. 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1, 2, dan 4 serta saudara-saudari sekalian, para penyelenggara yang saya hormati dan saya cintai. Saya bersama dengan Albertus Muyak, Romanus Baraka menyampaikan program sesuai potensi dan keunggulan di tanah selatan Papua. Saya dan Albert dengan pengalaman sebagai aparatur sipil negara sampai dengan pensiun, sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran, cita-cita satu, orang Papua Selatan harus menjadi tuan di negeri sendiri. Begitu. Itu poin penting. Baik dari aspek pendidikan, kesehatan, sampai dengan harus orang Papua gampang pergi pulang ke 4 kabupaten.
udara, laut, darat. Yang berikut potensi yang ada di masing-masing kabupaten yang selama ini kita petakan. Di Kabupaten Asmat, bagaimana perikanan harus menjadi unggulan selain manusianya. Demikian di MAPI, pangan harus menjadi unggulan bersama dengan perikanan air tawar. Tetapi harus didukung dengan aksesibilitas dan pemodelan moda transportasi. Demikian dengan Bovendigul. Kehutanan dan perkebunan itu menjadi hal utama. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, visi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan nomor urut 4, Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa, adalah terwujudnya Provinsi Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera, dan pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif. Bapak Ibu hadirin sekalian, tujuan dari semua umat manusia di seluruh dunia, tujuan dari semua negara-negara bangsa melaksanakan pembangunan di berbagai sektor adalah satu dan sama, yaitu agar masyarakat kita hidup sejahtera. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan itulah maka kita melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Bapak Ibu, hakikat dari pembangunan yang kita laksanakan oleh pemerintahan-pemerintahan dunia ada dua, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik. Pembangunan fisik meliputi sarana dan prasarana dan pembangunan sumber daya manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian, apabila pasangan calon nomor 4 Apollo Savanpo dan Paskalis Imadawa mendapatkan amanah dan kepercayaan dari rakyat Provinsi Papua Selatan, maka kita akan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan hakikat pembangunan, yaitu untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua Selatan. Demikian, terima kasih.